Teman-teman, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita mendengarkan beduk, yaitu masuk waktu maghrib. Waktunya kita berbuka puasa. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat sehat walafiat bisa menjalankan amal ibadah puasa dengan tenang, dan alhamdulillah berjalannya puasa ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak boleh tetap melaksanakan sunnah Nabi. Kemarin saya menjelaskan tentang sahur. Sekarang saya akan sedikit mengutip tentang berbuka puasa. Karena rasanya orang puasa tanpa sahur dan berbuka puasa ada yang kurang. Maka kata Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul iftar. Seseorang itu tetap ada pada kondisi yang baik, tetap seger, sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun kalau dia mau cepat-cepat berbuka puasa. Nurut sama Rasulullah. Mengikuti sunnah Nabi, enak kita mengerjakan ibadah puasa. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitron. Hamba yang paling aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba yang berpuasa dan dia itu mau cepat-cepat berbuka puasa. Jadi kalau kita sudah mendengarkan yang namanya maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan sampai kita itu sibuk dengan yang lain. Kalau sudah yakin di situ masuk waktu maghrib, maka cepat-cepat kita batalkan dengan kalau mengikuti sunnah Rasul dengan kurma. Kata Nabi, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutubat. Kata Rasulullah itu kalau berbuka puasa, cepat-cepat Rasulullah dibatalkan dengan rutubat, kurma muda. Karena banyak mengandung air di situ. Kalau tidak ada, fa'illam takun rutubat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada, maka dengan kurma seperti yang biasa kita konsumsi setiap hari. Fa'illam takun hasawatin min ma. Kalau memang sudah kurma tidak ada, maka dengan beberapa teguk daripada air. Itu luar biasa. Jadi ternyata Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala lebih senang kita itu berbuka dulu daripada masuk maghrib langsung kita mengerjakan sholat. Maka dari itu ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dikatakan man fatara shaiman ala ta'amin wa syarabin min halal. Ini juga keutamaan ya. Barang siapa yang memberi makanan dan juga minuman pada orang yang berpuasa dari hartanya yang halal, maka sallat alaihil malaikatu saati syahri Ramadan. Maka para malaikat bersolawat kepada orang tersebut, mendoakan kepada orang tersebut dengan doa yang luar biasa, dimintakan ampun, hajatnya dan lain sebagainya selama bulan Ramadan. Bukan cuma itu, bahkan wasalla Jibrilu alaihi salam fi Lailatul Qadar. Malaikat Jibril ketika malam Lailatul Qadar. Nih, keutamaan ketika kita mau ngasih berbuka puasa. Tadi buka puasanya. Ketika malam Lailatul Qadar, itu malaikat Jibril mendoakan khusus kepada orang yang mau menyediakan buka puasa. Wa fi riwayatin, bahkan dalam riwayat lain, wasafahahu Jibrilu Lailatul Qadri. Malaikat Jibril berjabatan tangan dengan orang tersebut. Tapi orang itu bisa jadi tidak merasa. Dari apa? Dari keutamaannya orang yang mau melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Berupa apa tadi? Cepat-cepat ketika berbuka puasa dan mau menyediakan berbuka puasa. Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah juga, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang mana doa orang ini tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang tersebut?
yaitu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa kapan? Ketika dia dalam waktu-waktu berbuka puasa. Jadi itu waktu mustajabah. Jangan sampai kita lalai itu ketika itu. Walaupun kita makan, tapi jangan juga kita lupa doa kepada Allah. Kemudian wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Itu adalah waktu-waktu yang luar biasa ketika waktu berbuka puasa. Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada sunnah kita mengerjakan buka puasa dengan cepat-cepat tadi, Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hadis juga disebutkan lis-shaimi farhatan. Nah, seperti itu ya. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi dua kebahagiaan, kenikmatan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak berpuasa. Siapa saja itu? Yang pertama adalah farhatun 'inda iftari. Kebahagiaan, kesenangan ketika orang tersebut berada di waktu berbuka puasa, ketika menghadapi hidangan berbuka puasa, atau ketika kita makan puasa, berbuka puasa. Itu luar biasa. Coba kita lihat di masjid-masjid, anak-anak dengan riangnya berkumpul, senang mereka semua. Kenapa? Memang Allah ngasih senang, farhan, rasa kebahagiaan ketika waktu itu. Terlebih nanti kata Rasulullah, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekhususan bagi mereka yang mengerjakan amal ibadah puasa ini nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak daripada kebahagiaan. Kebahagiaan apa lagi? Yang bisa istilahnya bisa menandingi daripada kita bertemu dengan Allah. Allah yang memberikan kita nikmat, Allah yang memberikan kita rezeki. Kalau kita tahu nikmat enaknya sesuatu yang mungkin dari makanan, ketahuilah Allah yang menciptakan semua itu. Dan bagi orang yang berpuasa, nanti bakal ketemu dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita meremehkan sunnah yang berupa berbuka puasa. Gunakan untuk sebaik mungkin, sekarang kok ada waktu maghrib, cepat berbuka, batalkan. Yang kedua, jangan lupa juga dengan kurma. Itu sesuai dengan sunnah. Dan juga kalau bisa kita dalam keadaan mampu, berilah, siapkan untuk berbuka puasa bagi orang lain. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan tadi, baik ketika waktu iftar kita, atau nanti kita bakal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Al-Fakir, insya Allah akan mengantarkan puasa kita pada puasa yang lebih sempurna. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.